soal-soalnya. Nah, di bagian pertama kita ada kunci jawaban Toliba semuanya ini. Nanti insya Allah Ustadz akan share ke grup tentang pembahasan di PPT-nya. Di bagian soal TPS itu ada nomor-nomor tertentu ya. Kalau di situ dilihat ada PU-nya 1 sampai 20, PBM-nya 21 sampai 40. Kemudian PPU-nya ada 14 sampai 60, kemudian 61 sampai 80 itu PKU. Kita akan bahas ke bagian nomor soal berapa ini? Soal 6 ya. Untuk tipe soal 6 ini nggak ada teksnya ya, lupa Ustaz. Untuk tipe soal nomor 6, Ustadz ambil di bagian pembahasannya. Nah, di situ jika produksi susu segar Jawa Barat dan Jawa Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami kenaikan. Kalau bisa kita lihat di TO yang Ustadz share itu, kesimpulannya bahwa kebutuhan susu domestik akan terpenuhi. Itu kesimpulannya. Kalau ini mah masih kesimpulan biasa, kesimpulan sebab akibat. Jadi kita ngelihat tabelnya yang di bagian soal itu, kemudian kita menyimpulkan. Bahwa ternyata jika produksi susu segar Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dari 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, maka akibatnya atau hasilnya adalah kebutuhan susu domestik akan terpenuhi. Jawaban yang paling benar adalah jawaban B-nya. Itu ya, kebutuhan susu domestik akan terpenuhi. Itu soal nomor 6. Kemudian untuk soal selanjutnya, di bagian situ dikatakan berdasarkan dua kalimat pertama pada teks di atas, jika produksi susu segar tidak terjadi penurunan. Jadi kita lihat dua kalimat pertamanya. Kalangan peternak sapi perah mengungkapkan adanya penurunan produksi susu segar. Fenomena ini terjadi karena adanya gangguan pasokan pakan selama kemarau yang melanda sebagian besar sentra produksi. Nah, kemudian ditanya di bagian 7, jika produksi susu segar tidak terjadi penurunan, maka kita lihat di pilihannya tidak terjadi penurunan, artinya dia pasokannya kan di bagian sini, gangguan pasokan pakan. Nah, artinya jika produksi susu segar tidak terjadi penurunan, maka kita menggunakan penarikan kesimpulan secara umum ya. Maksudnya kalau ada tidak terjadi penurunan, artinya ya sama saja dia tidak ada pasokan, artinya pasokan pakan semua sentra produksinya selama bulan kemarau itu aman gitu. Itu penarikan kesimpulannya Ustadz biasa sebut sebagai penarikan kesimpulan menggunakan kontraposisi atau kontrapositif. Artinya jika ada pernyataan P kemudian Q, ini tetap bernilai sama atau ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P ini disebut sebagai kontraposisi atau kontrapositif. Nah, ini penarikan kesimpulan. Maka jawaban yang paling benar adalah yang A, itu nomor 7. Kemudian untuk soal selanjutnya di situ berdasarkan dua kalimat pertama paragraf keempat, meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan turunannya daya beli masyarakat. Nah, Ustadz ambil sepenggal kalimatnya. Banyak pengusaha yang gulung tikar atau berpindah ke negara lain karena peningkatan upah dengan kualitas kerja yang dihasilkan tidak sebanding. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat. Nah, itu dua kalimat pertamanya. Nah, saya di sini menggunakan penarikan kesimpulan menggunakan silogisme. Artinya ada pernyataan premis yang pertama, ini namanya premis atau pernyataan pertama. Kemudian ada premis yang kedua, kemudian ada premis yang ketiga. Artinya kalau penarikan kesimpulan di dalam silogisme itu ada dua pernyataan yang sama gitu ya. Sehingga Ustadz menyimpulkan pernyataan P itu peningkatan upah dengan kualitas kerja yang dihasilkan
tidak sebanding, maka angka pengangguran meningkat. Kemudian angka pengangguran meningkat, maka turunnya daya beli masyarakat. Sehingga kesimpulannya adalah peningkatan upah dengan kualitas kerja yang dihasilkan tidak sebanding berakibat turunnya daya beli masyarakat. Berarti untuk dijawabannya adalah bagian peningkatan upah dengan kualitas kerja yang tidak sebanding D ya. Jawabannya D. Itu 13. Untuk selanjutnya, ini terakhir ya di bagian penarikan kesimpulan. Berdasarkan kalimat terakhir paragraf kedua, jika angka pengangguran lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan yang tersedia, simpulan yang paling tepat. Nah, kalimat terakhir paragraf kedua. Kalimat terakhirnya adalah tegasnya perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi melambat karena angka penganggur lebih tinggi daripada lapangan yang tersedia. Nah, di sini Ustadz mengambil kesimpulan dengan kalimat yang diberikan. Misalnya ada pernyataan satu, perkembangan ekonomi bukan ekonomis ya, di Indonesia menjadi melambat karena angka penganggur lebih tinggi daripada lapangan kerja yang tersedia. Maka kesimpulannya adalah perkembangan ekonomi di Indonesia yang menjadi melambat. Jawabannya adalah perkembangan ekonomi di Indonesia yang menjadi melambat. Itu jawabannya adalah E, nomor 14 gitu. Itu E ya. Gimana sampai sini, ada pertanyaan terlibat semuanya? Sebenarnya untuk penarikan kesimpulan secara umum ada yang menggunakan logika matematika, ada juga menggunakan sebab akibat, pernyataan sebab dan akibat. Atau enggak dari soal itu sudah jelas bahwa soal yang seperti ini nomor 14, maka kesimpulannya akan seperti itu. Kalau tidak, kita lihat nomor 15. Nomor 15 jawabannya apa? Terlibat semuanya. Ada yang ketemu nomor 15? Ketemu, lupa apa ya jawabannya? Nah, kalau di sini kan kita samakan penyebutnya ya. Untuk 1 banding 2, kemudian 3 banding 4, kemudian 5 banding 8, 7 banding 16, ditambah 9 banding 32, maka secara umum kita samakan penyebutnya menjadi 32 semuanya penyebutnya. Nah, diperoleh bahwa di sini saya samakan penyebutnya, diperoleh hasilnya 83/32. Nah, 83/32 itu bisa dipecah menjadi 80 di sini sebelumnya. 80 tambah 3 dibagi 32. Kemudian kita pecah menjadi 2, tetap sama 80/32. Kemudian ditambah 3/2. Sama dengan 5 banding 2 ditambah 3/2. Jawabannya adalah D. Itu nomor 15. Kemudian untuk nomor 16 ini berapa hasilnya? Ada bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y. 2, 2, 4, 2, X, 5, 15, 23. Yang paling mudah ini di bagian 8, sini ya. 19. 92 ke 87 ini kan pasti dikurang ya. Kurang berapa nih? Kurang berapa ya? 92 kurang 87. 5 ya? 5. Dikurang 5. Kemudian 92 ke 76 ditambah 16. Kemudian di sini ditambah 8. Berarti kan ini kelang 1 ya. Berarti di sini ditambah, kemungkinan ditambah 4 gitu ya. Kemudian di sini kelang 1 berarti ditambah 2. Kemudian ini negatif ya. Berarti kan setelah positif negatif. Setelah positif negatif. Berarti di sini adalah negatif ya. Begitu. Berarti ini 23 dikurang misalnya 4 gitu. Maka ini otomatis 19. Kemudian yang di sini gimana? 76. Berarti di sini 19
76 berarti dikali 3 ya. 9 kali 3 berapa sih? 19 dikali 4 ya. Ini kali 4. Ya ini kali 3. Yang ini habis dikali, sebelum dikali berarti dikurang ya. Di sini kan 8 dikurang 3 gitu. Yang ini ditambah dikali ya, dikali 2. Dikali 2. Dikurang 2. Berarti yang ini sebelum ditambah apa? Dikali 1. Kali 1. Sehingga hasilnya akan seperti ini ya polanya. Dikali 1 ditambah 2 dikurang 2 dikali 2 ditambah 4 dikurang 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah B. Itu soal nomor 16. Sampai nomor 16 ada pertanyaan Tolibah semuanya? Enggak, Ustaz. Enggak ada ya. Kita lihat soal nomor 17. Untuk soal nomor 17, deretnya adalah melompat berapa kali nih? Kalau misalkan M, N ya, berarti O, kemudian P, Q, R, S gitu ya, T gitu ya. Kemudian, siapa nih? Oke. TU ya, TU berarti yang ini kan sisinya 1, 2 ya. TU berarti VWX ya. VWX YZ gitu kan. Nah, ini kan 1, 2, 3. Berarti di sini habis Z A, B, C, D. Berarti di sini E gitu ya. Nah, ini berurutan ya, bilangan asli ya. 1, 2, 3. Di sini 4. Berarti di sini habis E, F. Berarti 5. G, H, I, J, K ya. Kemudian L, M, N, O, P, Q, R, S. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya. Ini 5. Ini 6. Berarti habis S, T. Jawabannya adalah D. Jawabannya. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi polanya itu selisihnya selisih 1. Gitu. Lompatnya gini. MN jadi O lompat sekali. PQ, RS lompat 2 kali. TU, VWX berarti lompat 3 kali. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke 6. Hasilnya adalah huruf T. Jawabannya adalah D. Gitu. Itu nomor 17. Untuk soal nomor 18. Tolibah semuanya. Nomor 18 bagaimana? Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya. 5, 7, 8, 3, 4, 9, 15, 6. Berarti fokus di tanda tanyanya. Berarti yang ini bisa. Ini untuk kasus seperti ini bisa dijumlah, bisa ditambah, bisa dikali, kemudian bisa dibagi ataupun operasi-operasi dasar lah di dalam matematikanya gitu. Nah, kalau ini saya coba 8 ditambah 7, 15 dibagi 3, 5 hasilnya. Berarti 8 ditambah 7 dibagi 3 hasilnya 5. Pola yang kedua kita coba 15 ditambah 9, 24 dibagi 6 hasilnya 4. Kemudian 8 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 7. Jawabannya adalah D. Gitu. Itu nomor 18. Kemudian untuk soal nomor 19, 19 itu susu sapi segar. Sigma, Si, Eta, matahari terbit. Itu mu-nya ini dempet ya sama deltanya. Mu, delta, tau. Kemudian telur ayam. Katanya nggak sama ya, berarti ini O sama Si ya. Berarti ini telur, berarti telur gini ya. Kemudian mata, mu. Kemudian sapi. Sapi itu yang mana? Ini Si ya. Berarti jawabannya adalah B. Telur, mata, sapi. Nah, seperti ini.
Itu nomor 19. Kemudian nomor 20. Untuk soal nomor 20, kunci 5. Ada yang ketemu nggak nomor 20 gimana? Kunci 5. Ada yang bisa nomor 20? Tolibah semuanya? Itu yang 5 huruf sebelumnya itu bukan sih? Coba kita coba ya. Katanya 5 huruf sebelumnya. Berarti kita tulis dulu abjadnya ya. A, B, C, D, E, F gitu ya. G, H, I, J, K, L. Itu 2, 3, 4, 5. N gitu ya. Nah, dari sini kan F ya. Ini salah ding. Berarti kan kalau beda kuncinya 5 itu bisa maju 5, mundur 5. Ini disebut sebagai kata sandi gitu. Jadi artinya saya ada huruf A, B, C, D, E berarti F. Nah, F ini ke A. G ini ke B. H, I, J berarti ini ke sini semua. Kemudian K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kalau F jadi A, berarti F jadi A. Kemudian P jadi K, AK. Kemudian F lagi A. Kemudian ada W berarti R. Akar, nah ini bentuk kata berarti. I itu D, F, A, W, R, N, I. Akar dari, nah ini akar dari apa ini? J berarti E. Habis J, R itu M. Kemudian U itu P. A berarti F itu A ya. Y itu berarti T. Akar dari 4 nih. Akar dari 4. Kemudian F itu A lagi. Kemudian I-nya itu D. A. Q ini apa? Q itu L ya. Ada. F lagi. M lagi. Adalah. Akar dari 4 adalah 2 ya. 2 ini jawabannya IZF. I, Z, F. Jawabannya adalah C. Gitu. Nah, ini pembahasannya nomor 20. Ada pertanyaan sampai sini? Tolibah sampai nomor 20. Ustadz. Ya. Kalau misalkan ada tipe soal yang kayak gitu tuh, cara ngerjainnya diurutin kayak tadi, Tat. Untuk tipe-tipe soal seperti itu, Tolibah memang harus diurutkan seperti itu karena memang berhubungan dengan itu ya huruf alfabet ya sandi itu. Memang Dibagi 5-5 gitu, Tat. bukan, itu kan kebetulan kuncinya 5 ya, berarti dibagi 5. Kalau kuncinya 6 berarti dibagi 6 gitu kan. Biar mudah aja sama Ustadz. Itu kan kuncinya kebetulannya 5. Berarti 5-nya bisa maju 5, bisa mundur 5 kan. Nggak tahu kan kuncinya itu seperti apa. Nah, kalau yang tadi kan dia mundur 5 ya, dari F ke A gitu. Oke, Yang makasih, penting Ustadz. iya. Dan kemudian untuk soal nomor 61 pada gambar di atas ABCD adalah jajaran genjang dan BCE adalah segitiga sama sisi. Jika AB dan 2B sama dengan 2BE dan AD adalah sama dengan 2 cm. Nah, kalau kita bisa lihat gambarnya akan seperti ini Tolibah ya. Nah, di sini. Yang di sini adalah jarak AD-nya. Kemudian karena AD sejajar dengan BC, AD itu sejajar dengan BC. AD sejajar sama BC yang sini. Nah, sehingga besarnya juga sama 2 cm. Kemudian untuk mencari jarak antara D ke E, maka kita perlu jarak dari titik C ke C absen atau garis tinggi dari segitiga sama sisinya. Di sini. Maka ini menggunakan Pitagoras. Pitagoras seperti apa? Berarti kan Pitagorasnya adalah akar dari 2 kuadrat dikurang 1. Berarti kan akar 3 ini.
Nah, akar 3 ini digunakan untuk garisan yang sejajar. Ini kan sejajar dengan garis bantunya sini, hipotenusanya di sini. Nah, gitu. Maka terbentuk segitiga. Segitiga misalnya di sini F-nya. Segitiga DEF gitu. Maka kita bisa mencari nilai dari DE-nya. Nilai DE adalah menggunakan Pitagoras. EF-nya adalah akar 3. Kemudian DC-nya 4. Yang di sini 1. Berarti 5. Berarti akar 5 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 25 ditambah 3. Hasilnya adalah 28. 28 ini 7 kali 4. 7 kali 4, 28. Berarti 2 akar 7. Gitu ya. Ini hasilnya adalah 2 akar. Nah, kemudian untuk soal nomor 62. 2 garis pada bidang kartesius di atas tegak lurus dan luas daerah AOB adalah 6 satuan luas. Jika daerah 4 memiliki nilai Y non-negatif, untuk semua nilai X, luas daerah 4 adalah... Nah, luas daerah 4 ini bukan yang ini ya, bukan bagian sini. Tetapi bagian semuanya gitu. Misalnya di sini C gitu. Sehingga kita bisa menentukan dulu persamaan garisnya, persamaan garis L-nya. Di sini L1 atau L2 gitu. Maka cara yang pertama adalah kita tentukan dulu titik A-nya. Titik A-nya adalah dengan cara seperti apa? Dengan cara luasan segitiga AOB. Luasan segitiga AOB adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah segitiga AOB adalah setengah dari OB dikali OA. Nah, OB sama OA ini kan mutlak karena jarak dia. Berarti setengah OB, 3, OA-nya nggak ada. Berarti di sini luasannya 6. Berarti 12, 3, OA. Sehingga OA adalah sama dengan 4. Maka titik A adalah titik 0,4. Maka kita bisa cari untuk titik C-nya bagaimana dengan menggunakan persamaan garis yang tegak lurus seperti ini. Nah, di sini ada persamaan garis M1 kali M2. Ini tegak lurus, dia bilang kan 2 garis pada bidang kartesius di atas tegak lurus. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita cari M2. M2-nya dari mana? M2-nya dari M1 kan dia min 4/3. Berarti M2-nya 3/4 gitu. Sehingga kita bisa mencari menggunakan persamaan garis. Yang ini adalah persamaan garis 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, yang ini namanya L1-nya. Nah, kemudian ini persamaan garisnya menggunakan rumusan min A per B gitu. Nah, ini. Berarti min A per B min 4/3. Nah, ini persamaan garisnya M1. Nah, kemudian kita bisa juga menentukan gradien, bukan persamaan garisnya. Gradien yang kedua. Karena M1 dan M2 tegak lurus atau 2 garis yang tegak lurus, sehingga perkalian antara gradiennya itu sama dengan minus 1. Maka otomatis nilai M2-nya didapat 3/4. Karena min 4/3 dikali 3/4 ini hasilnya minus 1. Maka M2-nya diperoleh 3/4. Sedangkan M2-nya adalah persamaan garis yang kedua yang di sini. Nah, yang ini misalnya misalkan di sini adalah A ya, misalnya A, 0. Karena dia memotong sumbu X, maka Y-nya 0 gitu. Sehingga persamaan garisnya yang di sini adalah 4X ditambah AY sama dengan 4A. Sehingga diperoleh nilai A-nya min 16/3. Kemudian luas segitiga AOC adalah setengah alas. Ini mutlak ya. Setengah alas, alasnya OC dikali tingginya OA. Sehingga diperoleh 32/3. Sehingga luas daerah 4 adalah luas daerah yang pertama, luas segitiga AOB 6 satuan luas, kemudian luas segitiga yang kedua AOC, yaitu sebesar 32/3. Tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 50/3. Itu nomor
62. Sampai nomor 62 ada pertanyaan Tolibah semuanya? Tidak ada? Kalau tidak kita Enggak, Ustaz. lihat untuk nomor 63. Nah, untuk soal 63, Ustadz misalkan akar P ditambah akar Q-nya adalah A, yang ini. Nah, yang ini. Kemudian karena akar P dan akar Q-nya Ustadz misalkan A, maka dari sini sebenarnya adalah A ditambah akar 4 PQ, akar pangkat 4 gitu ya. A min akar 4 PQ. Nah, perhatikan di sini, kalau ini Ustadz misalkan lagi, dia akan bentuknya seperti ini Tolibah. A tambah B, A min. Amin, B. Nah, ini adalah selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya apa? A kuadratnya adalah akar P ditambah akar Q dikuadratkan. Berarti kan akar P kuadrat ditambah 2 kali akar P, akar Q. Ditambah akar Q kuadrat. Akar P kuadrat, P 2 akar P kali Q ditambah Q. Gitu ya. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, B kuadrat. Berarti kan akar 4PQ dikuadratkan. Nah, ini bisa juga bentuk lainnya. 4PQ pangkat 1/4 pangkat setengah. Berarti kan jadi PQ akar pangkat setengah gitu kan. Maka diperoleh 2 akar PQ. Kemudian kita jabarkan menjadi P ditambah 2 akar PQ ditambah Q dikurang 2 akar PQ. Hasilnya P plus Q. Jawabannya adalah A. Gitu. Itu soal nomor 63 gitu. Artinya untuk soal seperti ini, Tolibah semuanya, bisa kita misalkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dibandingkan soal yang diberikan gitu. Sehingga kita misalkan saja gitu. Biar mudah. Kalau dikali silang juga tidak jadi masalah, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Nomor 63. Kemudian untuk soal nomor 64. Sebuah panti asuhan menyediakan 400 kg beras untuk 35 anak ditambah 5 pengurus akan habis dalam waktu 80 hari. Diasumsikan konsumsi per orang sama banyak jika ada penambahan sebanyak 24 anak dengan jumlah pengurus tidak bertambah, beras yang ada akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, kalau ini Ustadz menggunakan analogi per 8-nya. Coba kita menggunakan cara yang lainnya. Misalkan ini 400 ya kilogram. Kemudian dibagi 35 anak ditambah 5 anak. Berarti dapatnya 400 dibagi 40 gitu ya. Hasilnya adalah 10 kilogram per anak ya. Ya. Kemudian ini dalam waktu berapa hari? Dalam waktu 80 hari gitu. Artinya kalau ini Ustadz ambil, berarti kan 1 kilo gitu ya. 1 kilo per anak bisa habis dalam waktu berapa hari Tolibah? Dalam waktu 8 hari. 8 hari ya, benar ya? Iya nggak? Iya. Iya. Nah, kemudian di sini ada penambahan, tetapi berasnya tidak bertambah gitu ya. Penambahan orang, tapi berasnya tidak bertambah. Berarti 400 kg ditambah 4 dibagi 40 ditambah 24. Ini kilogramnya. Nah, yang ini anaknya. Berarti 400 kg dibagi 64 gitu ya. Diperoleh berapa ini? 400 berarti 25 per berapa? Bagi berapa? Per 4. Coba yang mudah kita sederhanakan lagi. Kalau bingung ini dibagi berapa sih? 16 ya.
Berarti kalau dibagi lah, yang mudah lah, dibagi 4 lah 100, kemudian dibagi 4 berarti 16 gitu ya. 16 kali 4 kan 4, dibagi 4 25, kemudian dibagi 4 ya, 25 per 4. Artinya di sini 25 kg per 4 anak nih, benar ya? Iya. Per 4 anak. Nah, berapa hari? Nah, berapa hari yang jadi masalahnya? Berapa hari? Jadi berapa hari? Berarti kan 1/8 gitu ya. Kan sama dia, 25 per 4 dibagi X kan. X-nya itu masuknya hari gitu kan. Iya. Perbandingnya. Berarti ini sama dengan X-nya adalah 25 dibagi 4 dikali 8. Hasilnya 50 hari. Gitu. Ini perbandingan yang senilai. Itu nomor 64 Toriba semuanya. Gimana, kita lanjut? Kita lihat lagi ya. Nah, yang ini nomor 65. Sebuah kode produksi barang di sebuah perusahaan dibuat dengan aturan. Yang pertama, digit pertama. Belikan ya nanti mas. Kalau masih terbakar sayang loh. Apa? Oke masih katanya. Nisa gimana Nisa? Hai Indonesia. Mana Taliba semuanya, kita lanjutkan? Iya, lanjut, Ustaz. Kita lihat soal nomor 65. Nah, 65 langsung ada dapat 288. Tapi caranya gimana? Misalnya gini. Kan dia ada aturannya gitu. Sebuah kode produksi barang di sebuah perusahaan dibuat dengan aturan yang pertama, digit yang pertama itu terdiri atas huruf M atau K gitu ya. Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga, berapa lagi? Keempat, kelima, keenam ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 apa? 7 ya. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Yang pertama, digit pertama terdiri atas huruf M atau K. Maka ada 2 kemungkinan cara ya. Kalau enggak huruf M, ya K. Berarti ada 2. Nah, di sini 2. Kemudian huruf kedua sampai ke 4 bisa diisi dengan angka 6, 9. Berarti kan 6, 7, 8, 9. Kemudian digit kelima dan keenam A, B, atau C. Nah, ini ada aturan lagi. Jika setiap komponen kode produksi tersebut adalah huruf atau bilangan yang berbeda, banyak kode produksi yang mungkin dibuat. Nah, yang pertama kan hurufnya. Digit pertamanya itu huruf. Jadi kemungkinan ada 2. Kalau enggak huruf M atau K. Ini maka tulis Ustadz pengisian tempatnya 2. Kemudian huruf kedua sampai ke 4 diisi angka. Angkanya berapa? Ada 4. Berarti yang pertama dia ada 4 cara. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Di sini ada 4. Berarti ini digit keduanya. Digit ketiga karena yang pertama sudah diambil, yang di sininya sudah diambil dari 4 berarti sisa 3. Kemudian digit selanjutnya sisa 2. Nah, untuk digit kelima dan keenam diisi A, B, atau C. Maka untuk digit yang kelima ini, bisa 3 cara. Kalau enggak A, B, atau C. Maka di sini ada 3. Kemudian digit keenamnya berapa? Ada berapa cara? 2. Ada 2. B misalnya. A, B, C diambil 1 tadi, sisa 2. Kemudian digit terakhirnya harus diisi angka 1. Angka 2 berarti 1 cara. Hasilnya adalah 288 komponen kode yang bisa diproduksi. Gitu. Itu untuk soal nomor 65. Kemudian untuk soal 66, nah di sini perlu pendalaman lagi tentang sifat-sifat dari bilangan. Artinya suatu bilangan yang
memiliki 2 digit ya Thalibah, memiliki 2 digit itu artinya puluhan. Secara umum misalkan gini ya, 71 gitu ya. 71 itu bisa aja 10 kali A tambah B gitu ya. Maksudnya 10A itu misalnya 10 kali 7 gitu. Kemudian ditambah 1. Maka representasi dari interpretasi A kali B ini adalah 2 digit artinya. Nah, Ustaz buat seperti ini yang bagian sini. Ustaz buat yang 10A. 10A itu artinya yang bagian puluhannya gitu. Kemudian ditambah B yang bagian satuannya. Kemudian dikuadratkan, ternyata bilangannya menghasilkan 3 digit itu. PQR. Kemudian kalau ditukar posisinya jadi BA, maka ini kan 10B ya. 10B ini masuknya yang puluhannya gitu ditambah A. Sehingga diperoleh bilangannya kebalik. RQP gitu. Sehingga diperoleh PQR itu juga interpretasinya seperti itu. 100P gitu ditambah 10Q ditambah R gitu. Kemudian RQP-nya juga sama. 100R ditambah 10Q ditambah P gitu. Sehingga kalau kita samakan kedua ruas dari persamaan yang kita telah berikan di sini, maka diperoleh bahwa ternyata A kuadrat itu sama dengan P, sama dengan yang ini. Kemudian B kuadrat itu sama dengan R. Nah, di sini diketahui juga kemudian dikuadratkan akan menghasilkan, diketahui selisihnya PQR dan RQP itu adalah 700. Nah ini, berarti jarak antara yang ini PQR-nya sama RQP-nya jaraknya 700. Maka kemungkinan selisihnya antara ratusan ini, misalnya 100 sama 800 gitu. Maka selisihnya kan dia antara P dikurang R-nya, ini 7, 8, 9. Maka kita akan coba-coba. 8 ke 1. 8 ke 1 ini selisihnya berapa ini? 8 ya. Makanya memungkinkan ya. Kalau dia selisihnya 7 itu berapa ya? Selisihnya 7 ini selisihnya berapa nih? Ini selisih 7 bisa nih. Selisih 7. 8 ke 1, 7 ke 2 ini selisihnya ke 7. Kemudian 1 ke 9 ini selisihnya 8. Nggak bisa selisihnya berapa? Selisihnya 9. 0 ke 9 nggak bisa. Karena kalau di depan itu jadi puluhan kan ya. Kalau selisih antara PR-nya. Maka ini yang ketiga ini yang memungkinkan kalau kita coba. Itu. Maka kita akan cari ternyata yang memungkinkan hanya satu P-nya. P-nya 1. Ya ini P-nya 1. Kemudian atau enggak R-nya 9 gitu. 1 dan 9. Yang memungkinkan 1 dan 9 gitu. Kenapa? Karena kalau kita kuadratkan, maka didapat nilai dari B-nya adalah 3. Kita coba. 31 dikurang 13, selisihnya 18. 31 itu berapa sih? Kali 31. 1, 3, 3, 3. 9. 9, 6, 1. Ini kalau dibalikan 169 gitu. Sehingga yang memungkinkan adalah 31 dikurang 13 gitu. Nah, untuk cara seperti ini ada beberapa materi yang sebenarnya khusus untuk melihat di sifat-sifat suatu bilangan tuh di bagian teori bilangan Thalibah semuanya gitu. Gimana? Sampai nomor 66 ada pertanyaan? Ini untuk soal 66, Ustaz rasa memang soal-soal tipenya yang perlu kita pelajari lebih mendalam. Ini kebagian teori bilangan, memang kebagian matematika yang benar-benar dasar teorinya gitu. Nomor 66. Kemudian kita lihat soal 67 kalau tidak ada pertanyaan soal nomor 66. Nah, kita lihat untuk soal 67 itu adalah menentukan garis yang membentuk atau persamaan garis. Karena gradien itu adalah kemiringan, kemudian kemiringan itu bisa menggunakan rumus tangan dari suatu sudutnya. Kenapa dia bisa dibilang tangan? Ini seperti ini ya, nah tangan gitu.
Kan kalau gradien itu kan Y per X ya. Sedangkan tangan kan tangan desa ya, depan samping. Maka sebenarnya adalah tangan tetanya. Kalau tetanya udah diketahui, maka otomatis diperoleh kemiringannya gitu. Kalau tetanya 0, berarti kan tangan 0 itu sama dengan berapa ya? Sin 0 itu 0, berarti cos 0 1, berarti gradiennya pasti sama dengan 0 gitu. Kemudian secara umum persamaan garis itu bisa menggunakan kalau ada satu titik X, Y dan gradiennya, maka Y1 sama dengan M X dikurang X1. Itu soal nomor 67, hasilnya adalah X min Y sama dengan 2. Tangga selanjutnya untuk perbandingan, ini perbandingan tentang perbandingan usia anak dan ayah setelah berapa tahun gitu. Nah, setelah berapa tahun artinya ketika dia umurnya 35 dan 5 tahun itu perbandingannya kan 7:1 ya. Nah, ternyata perbandingan usia ayah dan anak menjadi 1:5 itu kapan? Berarti artinya 35 tahun ditambah berapa tahun, kemudian 5 tahun ditambah berapa tahun gitu. Berarti artinya penambahannya sama. Maka kita perlu perbandingan seperti ini. Diperoleh nilainya A-nya atau penambahan tahunnya setelah 20 tahun, maka perbandingan usia ayah dan anaknya itu 1:11. 11:5, maaf. Nah, kalau untuk nomor 69, kita ikuti saja operasi yang ada. Itu ada lambda, P dan Q atau R. Itu sama dengan R tambah 2Q min P dikali Q. Gitu. Kita coba saja itu nomor 69. Kemudian untuk nomor 70. Untuk soal nomor 70 itu ada sebuah keluarga, kemudian ditentukan peluang ada tepat satu anggota keluarga lain, artinya ibunya itu lahir bulan November, kemudian akan dicari peluang lahirnya anggota yang lain. Anggota yang lain itu maksudnya entah ayah atau anak. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ayah itu lahir di bulan yang sama seperti ibunya lahir, bulan November. Atau enggak anak dan anaknya itu lahir selain di bulan November, artinya ada 11 gitu. Kan bulan kan ada 12, berarti 1:12 kali 11:12. Atau juga dibalik, anaknya lahir di bulan November, kemudian ayahnya lahir di bulan selain bulan November. Maka diperoleh peluangnya tinggal dikali kedua. Maka hasilnya adalah 11:72. Nah, untuk soal nomor 71 ini kita melihat suatu bilangan, dasar-dasar bilangan. Misalnya 12 itu dibagi 11 berapa sih sisanya gitu ya. Berarti kan sisanya 1. Kemudian 23 itu dibagi 11, sisanya berapa sih? Sisanya berapa? Sini 2, berarti sisanya 1. Kemudian 34 berarti 33. 33 tambah 1, 4. Berarti sisanya itu 1, 2, 3. Sisanya 3. Maka P sama dengan Q. Nanti kita pelajari lebih mendalam ke bagian teori bilangan. Kenapa seperti itu terjadinya. Nah, untuk nomor 72, nilai pecahan R dibagi S bertambah 1 ketika nilai pembilangnya bertambah 2021. Kita anggap aja R dibagi S tambah 1. Maka yang memungkinkan nilai S-nya itu sama dengan gitu. Kan dia bertambah ya, pembilangnya bertambah 2021. Untuk 73, itu diketahui FT-nya M pangkat T ditambah B. Apa? Nah, ini M pangkat 0. Maka kita operasikan gitu. Operasikan menjadi nilai M pangkat 3-nya sama dengan P. Maka misalkan karena C-nya lebih besar dari 8, Ustaz ambil aja C-nya 9. Maka kita lihat P dan C-nya, kalau C-nya 9, maka P-nya 3. Maka P kurang dari C atau P-nya kurang dari Q. Gitu.
Terlibat semuanya sampai sini ada pertanyaan nomor 73. Gimana? Kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai soal nomor 73? Gimana, Taliba? Tahu Ustaz. Ini pada mulai silent reader lagi nih. Sudah mulai lelah semuanya. Kalau cukup kita tutup aja. Gimana? Ustadz gak tahu. Nggak tahu. Hah? Terserah Ustadz. Ini siapa yang ngomong sih? Zalfa Fadia. Wih, Zabal dia udah jarang kelihatan lagi. Kok sedih gitu, Umay? Ini berapa nomor lagi ya Ustaz? Sampai 80 ya? Sampai 80 itu. Lanjut aja lah Ustaz. Oke, kita lanjut sampai nomor 80. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk soal nomor 74, kita akan menentukan apakah Gina lulus atau tidak lulusnya. Nah, kita bisa lihat nilainya 74, 49, 55, kemudian 66. Nilai yang tidak mungkin, nilai yang mungkin adalah dari 0 sampai 100. Maka Ustaz ambil aja nilai terakhir Gina itu terkecilnya 0 gitu. Ini. Maka nilai rata-ratanya 47,8. Ustadz ingin mencari rentangnya, rentang nilainya. Kemudian nilai Gina yang terbesar, yang terakhir 100. Maka rentangnya di antara 47 sampai 67,8. Maka pernyataan yang pertama, tidak mungkin rata-rata Gina 54. Mungkin, karena rentangnya di antara ini. Kemudian rata-rata Gina mungkin mencapai 72. Tidak mungkin, karena dia maksimalnya 67,8. Rata-rata Gina akan mencapai batas kelulusan. Nah, kelihatan tidak lulus dia. Maka jawaban nomor bagian 4 adalah benar. Gina tidak akan lulus ujian. Itu 74. Kemudian 75 ini sederhana. Ada tiga lingkaran, kemudian ada segi 4. Nah, dia bilang segi 4. Apakah dia persegi ataupun persegi panjang tidak tahu. Maka pernyataan nomor 1 itu jelas salah itu. Kemudian panjang BC itu 2 kali dari diameter lingkaran. Nah, perhatikan itu kalau yang bawah yang bagian sini. Ini pernyataan BC-nya, ini ke sininya. Tidak menjamin karena dia segi 4-nya apa ini? Lingkarannya ini kan nggak berhimpit ya. Kalau ini ke sini baru jelas. Nah, gitu. Sehingga pernyataan kedua itu juga salah. Kemudian AC dan BD itu berpotongan tegak lurus. AC dan BD itu berpotongan tegak lurus. Tidak menjamin karena dia segi 4. Segi 4 itu bisa persegi, bisa persegi panjang. Kemudian panjang AC lebih besar dari 2 kali diameternya. Panjang AC mana? AC ini adalah sisi miringnya. Tuh garis miringnya ya, sini. Pasti lebih besar dibandingkan diameternya. Diameternya misalnya ke sini ya, pasti lebih besar. Maka pernyataan 4 yang benar gitu. Ke nomor 75. Kemudian nomor 76. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Berarti ini segitiga sama kaki. Kemudian sudut DBE, mana DBE? DBE ini X. Kemudian ABD ini X. Nah, kemudian AC dan BD sejajar. AC dan BD adalah sejajar. Nah, ini perhatikan nih sama nih. Sehadapan nih. Sudutnya sama sehadapan. Sehingga pernyataan yang pertama benar. Maka kita akan ngecek segitiga ABC sama sisi. Mungkin ya. Kenapa? Kita nggak tahu ini sudut yang ininya. Yang dimaksud sebagai segitiga sama sisi itu ya, sisinya ketiganya sama, kemudian sudutnya juga sama.
Ini kelihatannya kan segitiga sama kaki karena sisinya sama gitu. Kemungkinan dia bisa sama sisi gitu. Kalau sudut yang ininya sama dengan yang ini gitu. Gitu. Kemudian pernyataan ketiga, sudut ABC mungkin bernilai sama dengan DBE. Segitiga sudut ABC mungkin bernilai sama dengan DB. Ya mungkin benar. Kenapa? Karena ini kan sama gitu kan. Ini sama. Nah ini tinggal sama juga gitu mungkin. Kalau ini 180 bagi 3, di sini 60, 60, 60. Mungkin dia. Kalau di sini 60, maka ini dianggap mungkin segitiga sama sisi juga gitu. Karena dia ada kata mungkin gitu. Kalau ini sama dengan, berarti kan di sini X gitu kan. Maka otomatis X-nya 60, 60, 60. Di sini 60, sisinya sama. Maka segitiga sama sisi ini mungkin segitiga sama sisi gitu. Nah, di sini pernyataan 2 ini sudah jelas bilang segitiga ABC sama sisi. Maka pernyataan ini salah. Kalau dia ada bahasanya mungkin, nah baru benar pernyataan yang kedua. Kemudian B terletak di tengah. Nah, ini kita tidak bisa menjamin karena kita tidak tahu jarak dari sini ke sininya berapa BC-nya gitu. Sehingga jawaban yang paling benar adalah 1 dan 3 saja yang benar. Itu soal nomor 76. 4 lagi ya. Nah, ini ditanya siapakah nama ayah? Gani dan Santi memiliki hubungan darah. Gani dan Santi memiliki hubungan darah. Apakah kita tahu siapa nama ayahnya? Enggak. Pernyataan 1 itu tidak cukup. Kenapa? Kita nggak tahu nama ayahnya. Nah, kemudian pernyataan kedua, Kiki lebih tua dari Gani dan Kiki lebih tua dari Gani. Ini Kiki lebih tua dari Gani, namun lebih muda dari Santi. Sehingga Santi adalah ibunya dan Gani dan Kiki adalah anaknya. Sehingga Arman merupakan ayahnya. Pernyataan 2 saja cukup. Cukup. Nah, untuk nomor 78 ini bisa kita lihat ya. Berapa banyak anggota himpunan B? Maka kita lihat banyaknya anggota himpunan A, B, dan C itu berurutan. Maka kemungkinannya adalah bisa di sini kan 10 ya. Irisannya ini masuknya. Irisan di sini. Nah, ini irisannya. Irisan ketiga ABC-nya yang di sini ya. N, A, B, C gitu. Maka misalkan Ustadz ambil di sini kan 10 ya. Berarti untuk himpunan A-nya banyaknya misalnya 11. Yang B-nya 12. Maka bisa nggak? Bisa ya. Karena berurutan kan ya 11, 12, 13. Maka diperoleh banyaknya anggota B adalah 12 gitu ya. Nah ini bisa gitu. Pernyataan 1 cukup. Ini 1, 11 kurang dari 12 kurang dari 13. Ini artinya cukup. Kemudian yang jadi masalah adalah ini banyak. Tidak hanya bilangan berurutan ini aja. Bisa aja 12, 13, 14. Maka banyaknya anggota B bisa banyak. Bisa 12, bisa 13. Ini baru 2 contoh loh. Oh iya. Kemudian bisa juga Ustadz mulai banyaknya himpunan A-nya itu 13, 14, 15. B-nya 14. Bisa saja 15, 16, 17. B-nya 16. Maka pernyataan 1 ini memang bisa dibilang bisa menemukan banyaknya anggota himpunan B. Tetapi dia tidak tunggal, banyak dia. Karena dia bilangan yang berurutan gitu. Ini pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab berapa banyak anggota himpunan B-nya. Tapi dilihat dari pernyataannya benar dia. Karena berurutan gitu. Kemudian untuk kasus yang ini juga sama. Karena di bagian sini 5. Maka yang di sininya, sisa 5 kan, di sini kan 10 semuanya. Nah di sini 5, sisa 10. Sama aja kalau 11, 12, 13, banyaknya himpunan B juga beragam. Bisa 12, kemudian kalau dimulai dari 13 bisa 14, kemudian kalau dimulai 15 bisa 16. Jadi pernyataan 1 dan 2 tidak menjawab pertanyaan, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. 2 terakhir, untuk 2 terakhir ini kita lihat pernyataan 1 jelas tidak cukup.
Kenapa? Karena kita perlu mencari nilai A, B, dan C-nya. Nilai B, C. C-nya kemana gitu. Nah, yang ini untuk pernyataan kedua, ternyata A tambah B min C, B tambah C min A tambah C min B. Sehingga kalau dikalikan diperoleh nilai min 1. Berapakah nilainya? Nilainya adalah min 1. Pernyataan 2 saja cukup. Kemudian untuk soal terakhir, berapakah nilai dari P? Gradien garis di atas. Nah, gradien itu adalah M. Atau secara umum rumusan persamaan garis itu bisa MX plus C. Plus C. Artinya apa? B plus 3. B plus 3 sama dengan min 1. B-nya adalah min Min 4. 4. P-nya adalah 6. Maka dapat P. Pernyataan 1 cukup. Kemudian B-nya sama dengan 4. B berarti 16 dikuadratkan. Maka P-nya dari sini. B tambah P sama dengan 2. B-nya 16. P-nya berapa? P-nya min 14. Sehingga 1 dan 2 cukup. Oke. Gimana terlibat semuanya? Sampai sini ada pertanyaan? Banyak ya untuk soalnya. Ada berapa ya? 25. Kalau tidak ada, kita tutup. Gimana? Zalfadia, Zalfafadia, yang lain? Ustadz, nanti minta PPT-nya ya, Ustadz. Iya, Makasih, Ustadz. iya. Kalau tidak ada, silakan Sahla Sofia, kita tutup dengan doa. Al-Jami istidadan, Musta'idan. duaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terlibat semuanya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Ustadz. Ya.